Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mudabbirin layali wal ayyam wa musarrifis syuhuri wal a'wam hakama fa'adan wa ilaihi tarji'ul ahkam kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adam. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika al-mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khitam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, jamaah masjid yang kita cintai, jamaah masjid ukhuwah Islamiyah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh kali ini kita masih diberikan ketetapan iman kepada Allah, ketetapan Islam oleh Allah di dalam hati kita masing-masing, sehingga dorongan-dorongan itu memberikan asar dan pengaruh di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk hadir di majelis ini dalam rangka ta'lim, dalam rangka memenuhi tugas kita sebagai manusia untuk selalu bertambah dan bertambah ilmu pengetahuan, karena ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alama nawaina wa nawat salafus salih wal hadirin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita masih bab syai'an. Ini mungkin bab terakhir dari beberapa sandungan, beberapa ujian menuju Allah. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah komunitas atau makhluk, yang ketiga adalah syaitan, dan terakhir adalah nafsu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in kunta kaifa ta'lamu ma qaidah wa kaifa at-tariq ila ma'rifati dzalik. Jika engkau bertanya, fa in kunta, jika engkau bertanya, bagaimana untuk mengetahui maqaidah? Maqaidah itu tipuan-tipuan syaitan. Wa kaifa at-tariq ila ma'rifati dzalik, bagaimana jalan, bagaimana metode untuk mengetahui hal tersebut. Jadi ini untuk mengetahui tipuan-tipuan syaitan, tentunya dengan ilmu-ilmu. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah. Al-awwal anna lahu wasaisa wa hiya bi manzilati ijtihad allati yarmiha wa dzalika innama yatabayyanu laka bi ma'rifatil khawatiri wa aksamiha. Ketahuilah
bahwa setan itu punya perilaku sering menggoda. Jadi perilaku setan itu selalu menggoda, yang disebut dengan waswasa, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Di mana waswas itu diarahkan, ibaratnya di sini bimanzilatis sihar. Ibaratnya adalah panah yang diarahkan ke hadapan kita. Jadi dia setan sering menggoda, yang mana diibaratkan adalah panah-panah yang diarahkan kepadanya. Dan yang demikian itu hanya bisa diketahui dengan mempelajari ilmu bima'rifatil khawatir. Untuk mengetahui khawatir, jamak dari khatir, itu bisikan-bisikan atau lintasan-lintasan apa yang ada di dalam diri kita itu. Alhamdulillah bisikan kita bagus sekarang, bisa duduk di majelis taklim. Ini yang pertama. Yang kedua, annalahu jiyanan bimansilati syabakati allati yansibna. Setan itu mempunyai perangkap, mempunyai syabak, yaitu jaring-jaring yang ini dipasang untuk menjaring kita, anak-anak Adam ini terperangkap ke dalamnya. Jadi ada jaring-jaring ya. Jadi ada dua ya. Allah yang pertama menempatkan di dalam diri kita itu bisikan-bisikan yang baik dan bisikan-bisikan yang jelek, yang dimulai dengan tadi ada jebakan-jebakan, ada jaringan-jaringan. Nah, di sini di dalam kitab ini kata ulama, walaqad dzakarna ulama'una abwaban fil khawatir wa qad sannafna kitaban samainahu talbisa iblis. Di dalam kitab banyak ulama-ulama sudah menjelaskan tentang bab ini, tentang khawatir-khawatir, bisikan-bisikan atau lintasan atau bersikan-bersikan yang ada di dalam diri manusia. Kata Imam Muzani, saya mengarang kitab namanya Talbisu Iblis. Kalau beli buku ada judulnya Talbisu Iblis, tipuan iblis. Itu banyak di toko-toko buku. Dan di dalam kitab ini tidak memuat secara panjang lebar wa kitab hadza yahtaman al-iktar. Jadi tidak dijelaskan secara panjang lebar. Walakinna nadhkuru laka, akan tetapi kami akan menyebutkan, akan menjelaskan bagi jenengan insyaallah taala min kulli wahidin minha aslan kafian idza tasamta bi, dari tiap-tiap ya, dari keduanya bisikan-bisikan itu minha, dari bisikan-bisikan insyaallah mencukupi apabila kita memegang atau mengkaji ini. Jadi di dalam diri manusia ada bisikan-bisikan, ada bisikan-bisikan. Kalau di sini disebut khawatir, khawatir. Bisikan-bisikan itu disebut khawatir atau bersikan atau apa, lintasan di dalam diri kita. Bisikan-bisikan hati yang ada di dalam diri manusia ini nanti ada beberapa macam. Di sini ada 4 jenis bisikan hati. Ada 4 jenis bisikan hati.
Ada 4 jenis yang di dalam diri manusia itu. Ada 4 jenis bisikan-bisikan yang kita akan mengalami. Ini memang kajian ini cukup ya, harus mendapat perhatian, mendapat pengamatan, karena terkait dengan tadi bisikan-bisikan. Apakah bisikan ini dari Allah murni, apakah bisikan dari syaitan, gitu ya, apakah bisikan dari nafsu, atau bisikan itu dari malaikat. Dari malaikat. Yang pertama, bisikan yang ditimbulkan oleh Allah dalam hati manusia di permulaan. Ini disebut dengan bisikan semata. Jadi ada yang memang murni, ya, walaupun hakikatnya ya, semua bisikan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bisikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena sesuatu itu dari Allah. Cuma bisikan-bisikan ini terbagi nanti. Ya, semuanya la kullu syai'in minallah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisikan-bisikan secara hakikat itu dari Allah. Cuma di sini Allah menempatkan di dalam bisikan-bisikan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama adalah ma yuhdithu Allah Ta'ala fil qalbi ibtidaan fa yuqalu la khawatir. Bagaimana menjelaskan bahwa ini bisikan Allah? Bagaimana untuk menjelaskan bahwa ini bisikan malaikat? Bagaimana nanti bisikan syaitan atau nafsu? Bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kata ulama, adalah bisikan-bisikan yang kuat sekali, yang tanpa terpengaruh apa-apa. Jadi dalam bisikan kita itu untuk melakukan suatu kebajikan secara spontanitas, ibtidaiyah, ya, untuk melakukan suatu kebaikan. Dan ini dorongannya sangat kuat. Dorongannya sangat kuat. Saya contoh, pokoknya mulai besok aku sholat tahajud gitu umpamanya. Ini spontanitas tanpa dipengaruhi oleh apa-apa, muncul di dalam dirinya itu untuk melakukan suatu amalan, umpamanya salah satunya sholat malam, sehingga dia fokus dengan sholat malam itu, dan kekuatan yang ada di dalam dirinya, bisikan itu kuat, yaitu dimungkinkan bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini adalah ibtilfayuqalu al-khawatir, Pak. Nanti kita kaji ya, bagaimana untuk membedakannya. Kemudian wa qismun yuhdithuhu mawafiqan li tub'il insan fayuqalu lahu hawa nafs wa yunsabu ilaihi. Yang kedua, bisikan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memberikan satu karakteristik yang sifat aslinya itu adalah amaratul bisu, selalu senang kejelekan, senang dengan keindahan, senang dengan sesuatu yang lezat, senang sesuatu yang indah. Itu biasanya nafsu. Biasanya nafsu. Yaitu ditimbulkan olehnya sejalan dengan tabiat manusia. Tabiat manusia itu cenderung itu santai, cenderung ya untuk melakukan apa sesuatu mengikuti tabiat diri manusia. Nah ini yang disebut dengan khawatir hawai, kalau dalam istilah tasawuf itu khawatir hawai, yaitu bisikan-bisikan yang dimunculkan oleh nafsu. Kalau tadi itu ibtidai yang dimunculkan oleh Allah. Jadi nafsu itu
di dalam kehidupan manusia adalah elemen khusus yang diciptakan oleh Allah untuk apa ya? Untuk membandingi, muqabalah daripada sifat-sifat yang baik. Maka nanti ada juga yang dituturkan oleh malaikat. Gambaran kita itu bagaimana ulama menjelaskan secara gamblang dengan bahasa kita bahwa di dalam diri manusia itu ada 3 misi kendali. Allah murni, yang kedua nafsu, yang ketiga kemudian nanti malaikat. Nanti kita kaji bersama apa sih ciri-cirinya, bagaimana nafsu, bagaimana malaikat, bagaimana Allah murni. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qismun yuhdithu akibat da'watil mulhim fayunsabu ilaihi wa yuqalu lahu ilham. Yang ketiga muncul setelah adanya ajakan mulhim. Mulhim itu dari alhama yulhimu ilhama. Bisikannya disebut bisikan malaikat. Jadi bahwa di dalam diri manusia itu ya ada bisikan malaikat. Ini simbol kebaikan. Kita yang kita lakukan ini adalah bisikan-bisikan malaikat. Tapi bisa dimungkinkan bisikan-bisikan nafsu nanti ya. Atau bisikan Allah murni, atau bisikan daripada setan. Yang ketiga yaitu kismun yuhdithu akibat da'watil mulhim. Jadi pernah dengar Bapak bahwa di dalam diri manusia itu ada 2 makhluk ya, ada 2 makhluk. Ada korin ya. Pernah dengar korin? Korin itu teman di mana manusia itu juga ketika dilahirkan juga diciptakan korin. Ya, korin. Biasanya korin itu dari bangsa Cina. Dan juga diciptakan adalah malakut. Itu ilham mulki, namanya mulki. Jadi termasuk ketiga ini muncul setelah adanya ajakan mulki, maka itu dinamakan ilham. Kalau kata ulama, orang berada dalam keadaan sepi itu muncul ilham. Ya ilham, apa ilham itu? Ya bisikan-bisikan yang bagus. Saya belum dapat ilham, ya. Belum dapat ilham. Ini yang ketiga, bahwa Allah menciptakan makhluk halus di dalam diri kita itu berupa malaikat mulhim, dan juga Allah membersertakan dengan korin. Ketika Rasulullah ditanya, wa iya ya Rasul, apa di dalam jenengan juga ada korin yang selalu mengajak kejelekan? Rasulullah mengatakan, na'am wa iya, saya juga. Walakin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala aani. Jadi apa ya? Membantu untuk bisa mengalahkan setan, itu ma'aslama. Kemudian setan itu masuk Islam. Jadi Rasulullah punya korin, tapi korinnya sudah tunduk, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian kan ya, punya korin. Yang korin juga di dalam itu. Nah, kalau korin baik ini di sini disebut mulki. Jadi ada mulki. Semua manusia. Yang keempat, wa ismun yuhdithu akibat dakwati syaitan. Ini bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Fayunsabu ilaihi wa yuqalu lahu waswasa. Tadi saya tidak di depan waswasa, namanya waswasa. Wa tunsabu ilaihi bi anna fawatin minasyaitan, yaitu adalah bisikan-bisikan itu dari setan, namanya waswasa. Ya, kalau ada dalam hadis itu korin, dalam istilah ilmu ini Minhajul Abidun itu
waswasa. Sesuai dengan surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu mewas-waskan, memberikan keraguan, selalu menggoda di dalam hati manusia. Jadi kita ada nanti membahas 4 jenis bisikan. Jadi kita ini manusia yang kompleks sekali, tidak sederhana, tidak fisik ansih. Tapi di dalam kita itu ada banyak bisikan-bisikan. Bisikan itu kata Imam Notani atharun, athar atau jejak-jejak yang muncul di dalam hati seseorang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Ya, itu bisikan. Untuk melaksanakan atau berkehendak atau tidak berkehendak. Itu sering terjadi. Bahkan dalam ulama ada 70.000 bisikan. Mau ini, mau ini, mau ini. Makanya nanti teliti, amati, tawakuf dulu. Apa yang kita lakukan itu, ini bisikan dari siapa? Apa dari setan? Apa dari Allah murni? Apa dari nafsu? Atau dari malaikat tadi? Malaikat. Kalau rumit ya? Membedakan tapi ya nanti diskusi ya. Karena memang di sini kajiannya begitu. Ini ada 2 makhluk halus dalam diri manusia. Jadi ada 2 makhluk halus di dalam diri manusia. 2 makhluk halus ini yaitu malaikat mulhim tadi, bisikan-bisikan api ya, dan setan waswas selalu bertempat di hati manusia. Sementara itu manusia bisa merasakan, bukan biasa, bisa merasakan pendengaran hatinya dari ajakan-ajakannya. Teksnya bunyi begini: fahadani da'iyani qa'imani ala qalbi yad'uwani wa huwa yasma'u qalbahu yuhissu bidzalik. Jadi bahwa ada 2 makhluk halus yang selalu bertempat di sini. Ya, namanya mulhim dan juga di sini ada syaitan. Populer dalam hadis disebut qarin. Rasulullah SAW bersabda, apabila dilahirkan seorang bayi anak Adam, Allah Ta'ala menyertainya dengan 1 malaikat dan menyertainya dengan 1 setan. Maka setan itu menempel pada telinga hati sebelah kiri, sedangkan malaikat menempel pada telinga hati sebelah kanan. Keduanya sama-sama membisikkan ajakan. Sama-sama membisikkan ajakan. Hadisnya ini berbunyi, idza wulida li ibni Adam mauludun korona. Korona itu kemarin sudah selesai. Korona itu menyertakan atau membersamai. Nanti dinamakan korin karena istilahnya ini corona. Idza walida li ibni Adam mauludun qarana Allah Ta'ala bi malakan wa qarana asyaitanu bi syaitan. Fasyaitan hakimun ala uduni qalbi ibni Adam al-yusra wal malaku jathimun ala uduni qalbi al-yumna fahuma yatna. Jadi ini di dalam diri kita ada di sebelah kiri. Di telinga sebelah kiri ini ada tempatnya, atau nanti istilahnya lamma dalam hadis Rasulullah. Jadi ada 2 terminal, di dalam kehidupan manusia itu, terminal yang ditempati oleh setan, terminal yang ditempati oleh malaikat. Ini kan majes saja ya, dalam apa? Terminal malaikat di mana? Kalau di sini dikatakan di telinga, ya, menempel ke telinga yang sebelah kiri, ke telinga hati. Jadi ibarat hati itu ada telinga kanannya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Inna syaitan, bukan syaitan ini. Inna lis syaitan. Sesungguhnya syaitan itu lammatun. Ya.
Bi ibni Adam walil malika lam'at. Jadi setan itu punya lama persinggahan dan malaikat juga pernah persinggahan. Jadi rumit juga manusia itu ya. Di sini ada bisikan-bisikan setan, ada bisikan-bisikan malaikat. Bahkan tidak hanya itu, nanti ada bisikan wahyu dan bisikan murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna lisyaitani lama bi ibni Adam walil malak lama. Saya kutip di dalam kitab Sifatus Sofat. Ini ada perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud. Mas'ud itu seorang ulama, seorang sahabat Rasulullah, termasuk as-sabiqun al-awwalun yang punya pakar di dalam kepakarannya di dalam Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud begini, bisikan malaikat, falamatul malaki i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq fa idza ra'aytum dzalika fahmadullah azza wa jalla wa lamatul syaitan ib'adun bil syarri i'adun bil syarri wa tasdiqun bil haqqi fa idza ra'aytum dzalika fata'awwadhu billah. Kata Ibnu Mas'ud, bisikan malaikat adalah menjanjikan kebaikan. Jelas malaikat itu adalah makhluk yang mulia, tidak berbuat maksiat, dan juga tidak punya nafsu, sehingga dia tidak pernah melakukan kejelekan. Dia kerjanya taat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugas masing-masing. Kata Ibnu Mas'ud bahwa malaikat itu cirinya i'ad, menjanjikan kebaikan dan membenarkan yang baik, yang hak atau yang baik. Maka jika kalian melihat hal itu, artinya ada kertak, ada lintasan berbuat baik, maka banyaklah menggunakan hamdalah. Jadi berpuji kepada Allah bahwa jenengan itu diberikan suatu bisikan yang oleh Allah bisikan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu mencerminkan kebaikan. Dan ketahuilah itu adalah bisikan syaitan, bisikan syaitan. Sedangkan bisikan setan, bisikan malaikat tadi, sedangkan bisikan setan menjanjikan keburukan. Wa namatu syaitan i'adun bisyarri wa tadbibun bil haqq. Ketika ada bisikan, bersitan, gerakan-gerakan di dalam hati kita itu kok mengarah kebaikan, yakinlah bahwa itu bisikan syaitan. Yakinlah bahwa itu bisikan syaitan. Tetapi ketika muncul gerakan, perilaku-perilaku yang baik, yakinlah itu adalah bisikan malaikat. Bisikan malaikat. Jadi untuk mengetahui apakah ini bisikan malaikat, apakah ini bisikan setan, apakah ini bisikan apa tadi? Ya, Allah, malaikat, kemudian setan dan nafsu. Saya urai sedikit. Bagaimana Allah itu kok memberikan seperti itu di dalam kehidupan manusia? Memang di dunia ini bukan ujian. Jadi di dunia itu adalah makan atau darul imtihan atau darul bala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti puncaknya itu di akhirat. Apa kita termasuk orang yang sukses atau tidak? Contoh tadi, katakanlah bisikan dari Allah, ibtida'ah, murni, bahwa memang ada kekuatan yang dahsyat di dalam diri kita yang mengarah kepada satu kebaikan, dan fokus. Saya kok senang sekali baca Quran, yang lainnya sudah ada, pokoknya Al-Quran terus, pokoknya setiap saat, setiap waktu
fokus dia ke Quran, yang lain tidak terlalu mendapatkan prioritas. Itu yang dikatakan ibtidah. Itu murni dari Allah Subhanahu. Ada yang bisikan dari malaikat. Ya Ustaz, ini bisikan malaikat dengan bisikan Allah murni, bagaimana membedakan? Ulama menggambarkan kalau bisikan malaikat yang bisa ilham tadi ini tidak begitu kuat powernya, tidak begitu kuat power. Tapi faktor-faktor itu apa ya, muncul kepingin ngaji, kepingin zikir, kepingin sholat, kepingin macam-macam gitu, kepingin berbuat baik. Dan itu malaikat. Artinya semua perbuatan, semua ketaatan itu diilhamkan. Pokoknya taat, pokoknya itu kebaikan, baik baca Quran, bersedekah, berinfak, itu diilhamkan. Kata ulama, itu diilhamkan oleh malaikat. Diilhamkan oleh malaikat. Jadi intinya kalau ilham dari malaikat itu tidak fokus untuk melakukan kebaikan, tetapi dia banyak kebaikan yang dilakukan. Ini baca Quran, ini sholat malam, ini puasa. Itu ilham malaikat. Ilham dari malaikat. Ilham dari malaikat. Tapi bisa saja nanti di akhirnya, kalau ketika itu kebaikan kok di akhir kita berbuat kebaikan, di akhir ibadah kok ada sifat begini umpamanya. Saya itu bisa kok, mampu melakukan ibadah. Jadi ada semacam bisikan di situ itu mengatakan dia kemampuan bisa ibadah karena dirinya. Padahal kita mendapatkan anugerah Allah. Kadang-kadang kan begitu. Aku ini sholat tahajud itu insya Allah banget. Nah, ini kadang-kadang dia kan tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kekuatan untuk melakukan ibadah itu dari Allah murni. Nah, berarti kan apa? Bisa juga ditipu. Bisa juga ditipu. Nah, ini yang biasanya muncul dari nafsu. Dari nafsu. Atau begini. Pokoknya nyumbang masjid, ya udah semua dibangun masjid. Pokoknya kelancaran masjid, ya kesuksesan masjid ditanggung seseorang. Lalu ngomong masjid Al-Huwa itu kalau nggak karena saya. Nah, betul Pak. Kalau nggak saya yang bisa bergerak, kalau nggak saya yang bisa membantu, nggak beres itu. Loh, itu sudah. Yang asalnya itu adalah bisikan-bisikan baik, ya dengan nafsu itu atau dengan setan lah katakanlah sama-sama bisikan baik, tetapi endingnya jadi akhirnya itu jatuh kepada dosa. Tadi itu ujub, kita ini bisa ngaji, kita ini bisa sholat tahajud, bisa zikir, itu kan anugerah. Jangan mengatakan ini kemampuan saya. Kalau masjid ini tidak ada saya kepilih. Wah, kadang-kadang muncul itu Pak. Sehingga muncul. Sehingga ketika tidak jadi takmir, dia tidak berperan belas. Tidak berperan belas. Jangan-jangan bisikan-bisikan ini adalah awalnya baik, kemudian endingnya itu adalah keburu ujub. Atau contoh lagi riya. Atau riya itu dosa. Melakukan sesuatu tidak karena Allah. Walaupun nanti itu ada riya yang sifatnya kepada yang besar tentang bertauhid, atau dia dalam perbuatan sunnah itu ya ingin dipuji orang, mengamalkan sesuatu. Memang bisikannya apa? Mau ngaji. Udah ngaji di rumahnya, baca Quran, lalu ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya masih ngaji Quran. Ini kan bisa saja ngajinya ini karena ujub, karena riya. Kalau ulama-ulama salaf ketika melakukan amalan-amalan sunnah, kalau wajib ya tidak bisa dianggap pokoknya wajib kan. Amalan-amalan sunnah itu lebih banyak disembunyikan. Lebih banyak
Ketika ada seorang itu datang ulama itu ketika masih belajar, ini diringkesin, bukunya diringkesin, seakan-akan dia tidak belajar. Nah, dalam konteks sekarang bisa saja, maaf ya, saya nanti masih ngaji. Hal-hal seperti itu bisa masuk di dalam diri manusia berupa bisikan-bisikan. Bisa masuk di dalam manusia, bisa bisikan-bisikan. Makanya nanti untuk membedakan itu, ini bisikan setan. Jelas kalau setan, ya kata ulama, setan itu juga bisa membisikan kebaikan. Bisa membisikkan kebaikan. Contoh begini, ambil dari Isya baca Quran, dari isu tahajud. Waktu itu terus sampai malam tidur sebentar, kemudian bangun lagi, sholat malam, gitu. Lalu subuhnya kebablasan, subuhnya jam 8. Bisa saja tadi itu yang bersemangat ngaji, ya, sampai subuhnya jam 7. Subuhnya jam, ini bisa jebakan setan. Kenapa? Dia mengutamakan yang utama, ya, tetapi tidak yang paling utama. Sholat sunat kan utama, tapi yang paling utama kan sholat subuh. Sholat subuh tepat waktu fi awali waktiha itu lebih besar pahalanya dari sholat malam. Nah, ditipu dengan setan. Makanya repot juga ya. Kita membuat bisikan-bisikan, endingnya subuhnya jam 8 atau subuhnya bukan kebablasan, memang bisa saja karena nafsu, bisa ini bisikan dari setan, tetapi endingnya itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang paling utama. Yang paling ini yang jebakan-jebakan seperti itu. Ngaji kemana-mana, habis ngaji lah. Ziarah kemana-mana, wali 3, wali 5. Tetapi keluarganya kelelehan. Tidak pernah datang ke kuburan ibunya, tidak pernah selamat kata nyium ibunya. Tapi kalau ke wali-wali datang. Bukan tidak baik, bagus datang ke wali, tak perlukan bagus. Tetapi ketika meninggalkan sesuatu yang paling utama, menghormati ibunya, ya, cium tangan ibunya, dan itu tidak dilakukan, bahkan itu berani kepada orang tuanya, semua yang datang ke ziarah itu nol. Nah itu setan. Ya kadang-kadang ya bagus, ziarah itu bagus, datang orang-orang soleh bagus. Tetapi ketika kalau ziarah semangat, jamaah nggak semangat. Nah ini kan sudah, kalau kemana-mana semangat. Tapi sholat jamaah, ini kan tertib. Jangan-jangan bisikan-bisikan yang awal itu memang jebakan. Kita nggak tahu, latih. Tapi intinya kan bisa le api malaikat, le setan. Iya memang intinya seperti itu. Kesimpulannya akhirnya memang yang api, nggak usah apakah ini bisikan setan, apakah bisikan nafsu, pokoknya ini elek tak tinggal no. Iya kata apa. Tapi di dalam dunia hati tidak diteliti secara ini saya melakukan ini. Jangan-jangan ini nanti kita ujub, jangan-jangan nanti kita riak. Jadi betul-betul ya berpikir sebelum beramal. Jadi berpikir sebelum. Nah ini kajian-kajian tentang beberapa jenis itu, bagaimana untuk membedakannya itu nafsu ya, satu nafsu. Kalau setan itu sudah fokus lah ya. Kalau setan itu kalau mengarahkan kepada kejelekan, itu semua kejelekan. Ingin umpamanya ingin mabuk-mabukan, ya. Kemudian ingin minum ingin berbuat maksiat kepada perempuan atau lain sebagainya. Itu setan itu bermacam-macam jalannya. Pokoknya orang itu tak jerumus ke neraka. Keburukannya silakan bermacam-macam. Bisa korupsi, bisa elek nang tetangga, bisa itu tidak menepati janji, bisa utang tidak disaur, macam-macam itu. Pokoknya intinya saya menggoda manusia itu
ke neraka, kejahatan seperti apapun yang dilakukan, aku gak mungkin cari setan. Jadi setan. Ini ya gambaran ulama, bukan kata saya. Gambaran ulama bahwa setan itu tidak fokus kepada satu keburukan, tapi bermacam-macam keburukan, bermacam-macam kemaksiatan, bermacam-macam kejelekan. Pokoknya intinya melanggar Gusti Allah. Tapi nafsu tidak, beda. Kalau dorongan bisikan itu dari nafsu, fokus biasanya. Nafsu itu fokus. Pokoknya kalau saya itu minum, siang malam minum. Yang lainnya enggak, itu biasa nafsu. Biasanya tapi semua bisikan-bisikan yang jelek itu ya intinya kita ke neraka. Intinya ke ya, tadi ada bisikan dari Allah, ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari syaitan, ada bisikan dari manusia. Nafsu berarti ada 4. Ada 4. Yang murni itu yang diletakkan Allah itu 2, makhluk halus tadi. Ya, yang murni ya. Makhluk halus itu yang ada di dalam kita itu mulhim dan berupa malaikat, yang kedua berupa korin atau istilah sini waswasa. Yang ketiga itu karakteristik nafsu juga masuk, tapi tidak berbentuk fisik yang tadi, tidak berbentuk makhluk kayak mulhim dengan setan tadi, tetapi kecenderungan manusia itu adalah melakukan kejelekan itu amal. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu adalah hakikatnya bisikan-bisikan itu dari Allah. Cuma digandrungi oleh nafsu, cuma digandrungi oleh setan, dan digandrungi oleh malaikat. Secara garis besar, ya tadi di dalam diri kita itu ada unsur kebaikan dan unsur keburukan. Baik yang dihembuskan oleh nafsu, baik yang dihembuskan oleh malaikat, atau langsung murni dari Allah. Dalam membedakannya itu perlu latihan, perlu latihan dan pengamatan. Ya, pokoknya ilmu ini kita baca lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ini bahasa Arabnya, bahasa Latinnya juga. Nah, pintu-pintu setan dalam menjerumuskan manusia ada berapa nanti? Yang pertama waswasa, sudah kita bahas tadi, yaitu menimbulkan waswas pada manusia dan jin sehingga mereka ragu-ragu untuk bersikap dan bertindak. Rasa waswas yang berlebihan lama-kelamaan akan menyebabkan orang jenuh dan letih dalam melakukan kebaikan. Akhirnya daripada tersiksa dalam kejenuhan dan letih, maka ia ditinggalkan kebaikan. Ia meninggalkan. Ia waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maaf ya, ketika orang bersolat itu kan kepingin musik. Oh, kepingin musik. Soli pergi kusuk. Allah gajah. Nah, awas, itu sudah mulai masuk. Kira-kira sebelahnya terganggu enggak? Ya oke lah, pakai niat monggo, tapi kan tidak harus soli fardhu turi gajah. Sampai mirip-mirip. Ya bukan berarti kita langsung sholat, enggak. Tawakuf berdiri dulu, kita menghadap zat yang maha tinggi, yang maha luhur. Bahkan ulama-ulama sudah pucat, karena akan menghadap zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan matahari, zat yang menciptakan bumi alam. Itu yang sekarang kita akan tuju, sehingga muncul rasa khifah, rasa haibah, merasa apa ya, punya wibawa menghadap Allah, merasa menghendakkan apa, merasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Api Pak. Api. Tapi saya kadang-kadang lihat, Allah di desa kalau di kota nggak ada. Di desa lah. Ya Pak, di musola. Oh, aku di sini. Bah. Apakah tidak terganggu ya? Bisa saja itu alladzi yuwaswisu fi sudurina. Sik Pak, tidak ya.
Kemudian insa, yaitu melaksanakan, merenakan atau membuat mereka lupa. Jadi ansa yusinsa itu lupa. Hal ini dilakukan dengan berbagai hal yang menyenangkan. Sudah, ini terakhir. Yang ketiga itu adalah tamani, nah, berharap-harap, yaitu memberikan angan-angan. Memberikan angan-angan menjadi ini, tamani, yaitu memberi angan-angan. Semakin panjang angan-angan orang, semakin besar kesengsaraan yang dia rasakan. Sebenarnya kebutuhan hidup kan simpel saja, Pak ya. Punya rumah tidak bocor ya, bisa makan satu piring kan ya, kan sudah selesai, bisa sehat. Tapi kan dok, rumahnya begini, megah, ya kan? Wah megah, sehingga penghasilannya nggak cukup. Sengsara nih. Dulu rumahnya tetangga kok meker-meker api, rumah kita. Padahal itu adalah taman angan-angan. Apalagi makanya ibu-ibu itu dilarang kalau masuk, semua bapak-bapak juga apa, dilarang masuk rumah itu melihat pemandangannya rumahnya. Jadi kalau masuk rumah itu disunahkan mundur, ya, biar tidak melihat keindahan rumah lain. Tapi sekarang tidak kan, lihat WC-nya, lihat kamar mandinya seperti apa, sehingga keinginan muncul. Tapi bojone kan belum tentu mampu kan. Aku mas tadi itu datang ke rumahnya Ustaz Mahyadi, Masya Allah mas, rumahnya mulai ono kolam renangnya Pak. Nah akhirnya mikir, nggak duit, tasjid itu hiasan. Jadi di tas ini hiasan. Orang banyak selingkuh, maaf Pak. Bojone yang diselingkuh itu artinya bojo yang kedua yang disadikan selingkuh itu ada. Karena apa? Tasjidnya itu dihiasi. Kalau sesuatu yang haram, setan itu pintar. Istri kita kan halal juga. Sudah 25 berkeluarga, tahun 25 atau 20 tahun berkeluarga, kan tidak ada respect juga. Tapi delok bojone wong, maaf nih, ini terlalu lunak. Itu ada sesuatu hiasan di tasjid. Masya Allah. Padahal luar si ayam bojo. Awas lagi. Tasjid ya, kalau istilah anak remaja itu kan rumput tetangga lebih segar daripada rumput kita sendiri. Ini tasjid setan. Yang ketiga 5 wak, itu janji-janji setan lah, dijanjikan api ya dan sebagainya. Yang keenam aid atau tipu daya, aidul. Yang terakhir itu sat, yaitu menghalang mereka dari jalan sudut. Jadi ini tipu-tipu setan. Oh yang terakhir ada satu biar sudah tuntas, adawa, yaitu permusuhan. Semakin tinggi ketaatan hamba kepada Allah, semakin besar penguatan setan dia. Yang paling genting itu setan kepada Rasulullah, karena dia manusia. Kalau imannya pas-pasan itu setannya ya kelas dunia. Semakin tinggi imannya, maka ya semakin mantap akidahnya. Awas, itu semakin besar. Tapi jangan berapologi begini. Enak iman biasa-biasa saja. Enak iman biasa ujiannya tidak seperti itu. Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan pernah. Sudah tuntas setan ini. Saya cukup ruwet bicara setan karena objeknya nggak ono. Objeknya nggak ono. Objeknya harta itu kan ono ya, manusia ono. Setan itu jangan-jangan nonton juga ngaji juga. Ya tidak selesai Pak ya. Mungkin ada yang menambahi atau memberikan klarifikasi, monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran, kalau tidak salah sebut, di dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sudah jelas, setan ini musuhnya bagi kita. Nah, di situ ada wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Janganlah kamu mengikuti langkah setan. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Apa langkah dengan itu? Bagaimana dengan bisikannya itu? Apakah di mana bedanya dengan bisikan setan itu? Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silm. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Itu hamzahnya hamzah al-wasal. Jadi kalau dipisah dkhulu, tapi kalau disambung itu tidak dibaca, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Bukan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, itu salah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Tapi kalau dipisah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu atau ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Ini jelas. Ayat ini objeknya saya dengan jenengan karena ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang kafir. Tapi orang kafir itu juga digoda setan. Boleh setan, iya tetap digoda setan. Jadi maaf nih Pak, setan itu ada dua permusuhan. Pertama, permusuhan secara umum. Kullun nas adun setan. Semua manusia itu musuhnya setan. Baik agama Yahudi, Kristen, Muslim, itu musuhnya setan. Orang kafir itu tidak ada setan. Jadi apa? Bahaya. Banyak. Yang kedua adalah permusuhan adun khassah. Jadi permusuhan khusus saya ini, musuh khusus. Musuh ini bebuyutannya itu saya. Setan itu bukan musuh bebuyutan dengan orang kafir. Itu musuh tapi umum. Tapi musuh setan yang sebenarnya anak Adam yang masuk Islam atau yang berislam. Makanya ya alladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu di dalam Islam secara kafah. Ini banyak tafsir. Kafah itu apa? Secara sempurna, semua aspek syahadatnya, aspek tauhidnya, aspek fikihnya harus secara keseluruhan masuk. Jadi kafah itu masih banyak penafsiran. Jadi jangan masuknya kafah itu secara bulat, secara keseluruhan. Ya, ada yang mengatakan kafah itu ya pokoknya ajaran Islam semua harus menjadi negara Islam dan lain sebagainya. Ada kafah itu macam-macam. Nah, kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti khutwatun itu langkah. Langkah-langkah setan pasti ada. Gak ono langkah setan itu api. Walaupun awalnya mungkin tadi api, tapi nanti ya tujuannya al-qasdu bisyar. Tujuannya adalah ya langkah-langkah setan banyak sekali. Pokoknya yang intinya menuju kepada pengingkaran agama, pengingkaran syariat itu adalah langkah setan. Bagaimana untuk mencarinya? Begini, ini bisikan setan atau enggak? Ukurannya apa Ustaz? Sampai ukur ke syariat. Satu, ini bisikan setan atau tidak? Maka standarnya hukum syariat. Oh ada orang api kok enggak sholat. Rasulullah sholat enggak? Nah, berarti bawa ke syariat yang satu. Ketika kita melakukan sesuatu cocok enggak dengan syariat? Cocok enggak dengan aturan hadis? Maka itu baru kita lihat. Yang kedua adalah contoh orang-orang soleh. Dicontohkan enggak orang-orang soleh? Terutama sahabat-sahabat adalah salafus soleh. Jadi kalau enggak ada contohnya dari orang-orang soleh, orang dihindari. Jadi contoh-contoh orang kejahatan itu standarnya orang-orang soleh. Yang terakhir bawa kita ke diri kita. Ini keinginan nafsu saja atau keinginan yang lain. Jadi untuk mengetahui langkah-langkah setan itu bisa satu dibawa ke syariat sesuai dengan. Yang kedua dibawa kepada contoh ulama-ulama saleh. Ada enggak? Dicontohkan enggak? Atau dipraktikkan enggak? Yang terakhir ke sini ke nafsu kita. Kalau ini sesuai dengan nafsu yang memang amaro bisu, jangan-jangan ini dari setan. Jadi memang kita bahkan Rasulullah SAW itu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Ini siapa? Allah. Tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Tetapkanlah hati itu dalam ketaatan. Rasulullah itu umat maksum. Rasulullah ada kata berbuat dosa yang lalu dan akan datang sudah diampuni, tapi masih berdoa karena hati itu bukan siapa yang memegang, bukan malaikat, bukan Rasulullah. Yang memegang hati itu adalah Allah mutlak.
Makanya disuruh banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati kami ini, tolong ya Allah, selalu dalam ketaatan. Karena bisikannya banyak. Insya Allah gitu Pak G, langkah setan itu banyak. Bagaimana Ustaz mengukurnya? Tarik ke saya. Bertentangan enggak? Tarik kepada contoh orang soleh. Bertentangan apa cocok enggak? Tarik kepada nafsu kita. Kalau sesuai dengan nafsu kita, berarti itu adalah bisikan syaitan. Gimana G? Tuntas kajian kita tentang syaitan. Yang kajian untuk rumit karena objek penelitiannya enggak ngomong setan enggak wujud masalahnya, enggak Bisa saja mudah-mudahan dari ilmu yang marta. Ya, ilmu itu ya dikaji, diamalkan atau tidak, ya semampu kita. Tapi minimal kita itu tahu, oh ini bisikan malaikat, oh ini bisikan setan, oh ini bisikan nafsu, oh ini murni dari Allah Subhanahu. Minimal kita ada skemata di dalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kajian ini ada salah dan keliru, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.